Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Perkenankanlah pada pagi hari ini kami menekankan beberapa warta gereja. Yang pertama, bahwa kebaktian hari ini tanggal 25 Desember 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto. Penekanan yang pertama, bahwa pada Minggu 27 Desember 2020 GKJ tetap menyelenggarakan ibadah kebaktian Minggu 2 kali, pagi dan sore seperti biasa. Yang kedua, bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 GKJ akan menyelenggarakan kebaktian ibadah tahun baru hanya sekali saja, yaitu pada pagi hari jam 7. Dan kebaktian tersebut juga akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto. Kemudian yang selanjutnya mengenai rapat majelis, sehubungan dengan libur hari Natal dan Tahun Baru, maka rapat rutin majelis pada hari Selasa tanggal 29 2020 ditiadakan dan majelis akan kembali rapat pada Selasa 5 Januari 2021. Bagi warga yang mempunyai kepentingan yang mendesak, selama majelis tidak mengadakan rapat, bisa menghubungi majelis blok masing-masing. Demikian penekanan warta yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Umat yang terkasih, marilah ibadah Natal pada pagi ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah dilahirkan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang Putra itu telah lahir, penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Umat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat yang terkasih, melalui hukum kasih ini nyata sekali pelanggaran dan dosa-dosa kita, karena kita belum mampu melakukan perintah Tuhan, baik mengasihi Allah maupun sesama kita dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati bersama-sama kita mengakui dosa kita dan menyesalinya, seraya mohon pengampunan kepada Tuhan. Ungkapan pengakuan dosa ini mari kita nyatakan melalui doa secara pribadi. Kami mengakui akan kekurangan, pelanggaran, bahkan dosa-dosa yang seringkali kami lakukan di hadapan-Mu dan sesama kami, ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu. Berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar mampu memperbaharui hidup kami, sehingga semakin mengasihi Allah dan sesama, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohonkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Umat yang terkasih, berbahagialah kita orang-orang berdosa yang mau mengakui dosa kita dan menyesalinya seraya mohon pengampunan kepada Tuhan,
karena Tuhan berkenan mengampuni dosa kita. Sebagaimana berita anugerah yang menjadi berita pengampunan yang boleh kita dengarkan bersama, yang pada saat ini diambilkan dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 10, demikian bunyinya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mari kita syukuri pengampunan Tuhan dengan bersama-sama hidup kita semakin seturut kehendak Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Muliakanlah.
kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak meneduhkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman. Oleh karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menaungi hati dan pikiran kami, menuntun serta membimbing kami, agar firman yang boleh kami dengarkan terlebih kami renungkan, mampu kami simpan, dan kami wujud nyatakan di tengah kehidupan iman kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada ibadah Natal pagi ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Demikianlah Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judul perikop kita ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada ibadah Natal pagi ini diberikan judul Raja Damai telah lahir. Raja Damai telah lahir. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2020 ini kita memperingati peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu dalam suasana keprihatinan,
karena pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia yang mengakibatkan banyak orang yang mengalami putus hubungan kerja atau di PHK. Ada juga sebagian yang dirumahkan. Demikian pula tidak sedikit yang kesulitan mencari uang, mencari makan. Belum lagi banyak pula yang menderita sakit karena terpapar COVID-19. Bahkan hingga saat ini sudah puluhan ribu di antaranya yang meninggal dunia. Sehingga banyak keluarga yang berduka karena harus kehilangan sanak saudaranya. Belum lagi anak-anak harus belajar di rumah secara online, sehingga tentu membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bergaul bahkan bermain dengan teman-teman sebaya dalam perjumpaan secara fisik. Dan kegelisahan yang sama ternyata juga dirasakan oleh umat karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya seperti yang kita lakukan saat ini. Meskipun beribadah dengan model tatap muka, tetapi tetap harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Keprihatinan ini diperparah lagi dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Inilah potret keprihatinan yang saat ini terjadi dan dialami serta kita rasakan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia ini. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang memprihatinkan ini, kita mendapatkan berita sukacita, kesukaan yang besar, sebagaimana disaksikan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Perikop Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 menceritakan tentang pemberian kabar sukacita, kabar kesukaan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Pertanyaan kita, siapa para gembala itu? Para gembala tergolong kelompok kelas bawah, kelompok kelas rendah. Jadi kalau di dalam masyarakat Yahudi itu ada jenjang strata sosial, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, gembala ini termasuk dalam golongan kelas bawah atau kelas rendah. Bahkan seringkali dianggap kelompok orang-orang miskin, kelompok hina dan terpinggirkan. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa para gembala dipandang sebagai orang yang tidak terhormat, orang yang harus diabaikan. Mengapa? Karena mereka itu mendapat stigma kotor, sebab tidak melakukan kebersihan diri, seperti mencuci tangan dan seterusnya. Bahkan para gembala ini oleh para imam Yahudi juga tidak boleh bersaksi di pengadilan. Jadi tidak sebagaimana masyarakat pada umumnya yang boleh bersaksi, para gembala ini tidak. Dalam kehidupan spiritual, para gembala juga tidak boleh ikut upacara keagamaan Yahudi di Bait Allah, karena mereka dianggap tidak mematuhi dan memenuhi hukum Taurat. Bahkan mereka dianggap najis. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa para gembala ini disejajarkan atau sekelas dengan para pemungut cukai, pelacur,
dan juga pendosa lainnya. Inilah gambaran sosok para gembala dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Namun menarik untuk kita perhatikan bersama, mengapa? Karena justru bagi para gembala yang dianggap rendah, dianggap cela, dianggap hina, dianggap dosa ini, berita sukacita, berita kesukaan besar dan mulia itu disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang terabaikan, yang tidak pernah diurusi, yang tidak pernah mendapat mungkin perhatian dan seterusnya dari masyarakat sekitarnya. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah justru mau menyapa, menghampiri mereka melalui malaikat Tuhan dan memberikan kabar sukacita, memberitakan kabar kesukaan besar. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Tentu wajar saja kenapa para gembala ini sangat ketakutan ketika melihat para malaikat yang datang dengan segala kemuliaannya. Karena bisa jadi ketakutan itu terjadi sebab para gembala menyadari siapa sih dirinya. Siapa dirinya yang adalah sebenarnya orang-orang yang dianggap rendah, dianggap hina, dianggap bercela, dianggap berdosa, tetapi beroleh kemurahan Tuhan di mana dijumpai oleh malaikat Tuhan yang kudus. Oleh karena itu ketika melihat reaksi para gembala yang ketakutan amat, malaikat itu pun menyapa dan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 10. Ayat ini mau menegaskan bahwa malaikat Tuhan meminta agar para gembala menghentikan perasaan takutnya. Jangan takut. Mengapa? Sebab berita yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka bukanlah hukuman, melainkan sebuah kabar kesukaan besar, kabar sukacita, sehingga tentu mereka harus menerimanya dengan kesukaan juga, dengan sukacita, dengan riang gembira, dan bukannya dengan ketakutan. Pertanyaan kita lalu, kabar sukacita tentang apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para gembala? Di dalam ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata hari ini penting untuk kita perhatikan. Mengapa? Karena bagi bangsa Yahudi, janji keselamatan sudah sedemikian lamanya dinubuatkan, bahkan dinanti-nantikan dengan penuh pengharapan. Dan sekarang apa yang telah dijanjikan itu terwujud dengan nyata. Masa penantian yang begitu panjang telah berakhir. Harapan umat tidaklah sia-sia, namun menjadi kenyataan. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebutan juru selamat mau menegaskan bahwa kelahirannya merupakan tindakan penyelamatan Allah yang akan membuat manusia terlepas dari kondisi hidupnya yang buruk karena dosa dan juga situasi-situasi hidup sehari-hari yang mereka alami, seperti ketidakadilan, tindak kekerasan, diskriminatif. Dan dalam konteks kita saat ini, situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda kehidupan dunia dan bangsa kita, khususnya Indonesia ini.
sehingga orang-orang akan mengalami keadaan hidup yang damai sejahtera dengan sepenuhnya dan seutuhnya melalui kehadiran Juru Selamat, baik secara fisik maupun lahir, batin, baik jasmani maupun rohani, mental, spiritual maupun material. Inilah yang akan dirasakan oleh umat manusia, oleh seluruh bangsa melalui kehadiran Yesus Sang Juru Selamat, yaitu damai sejahtera. Oleh karena itulah melalui dan di dalam diri Yesus inilah karya penyelamatan Allah itu terjadi, sehingga manusia juga dapat memiliki dan mengalami damai sejahtera serta dipulihkan relasinya dengan Allah dan sesama, serta dengan ciptaan lainnya atau lingkungan sekitarnya, alam lingkungan sekitarnya. Sebutan Kristus Tuhan di sini juga mau mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi dan dijanjikan Allah, sebab Dia yang ilahi berkenan merendahkan diri menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah juru selamat dan yang diurapi oleh Allah, maka itu berarti bahwa Yesuslah penguasa, Yesuslah raja bagi kehidupan manusia yang telah diselamatkannya. Itu berarti hanya kepada Dia saja manusia memberi hormat dan menyerahkan serta menyandarkan seluruh kehidupannya. Lalu malaikat itu memberikan tanda kepada para gembala. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di palungan jelas menunjukkan kenyataan bahwa Yesus benar-benar telah lahir dan dapat dikenali sebagai manusia. Bahkan manusia yang di awal hidupnya dikelilingi oleh kesederhanaan dan kehinaan. Ayat ini juga mau menunjukkan bahwa Allah bersama mereka yang tidak memiliki tempat, yang tersisihkan, yang terabaikan, yang termarginalkan, sebagaimana juga yang dialami oleh para gembala. Kabar sukacita dari malaikat itu lalu disambut oleh para gembala, sehingga mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Hal ini mau menunjukkan bahwa para gembala itu tidak pasif, namun dengan aktif mereka bertindak, bergerak, mencari, menuju tanda yang menunjukkan kehadiran Allah di dalam diri bayi Yesus. Dan akhirnya mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Sehingga upaya aktif dari para gembala itu akhirnya menuntun mereka untuk menemukan sukacita besar, kesukaan besar, pengharapan besar pada sang bayi Yesus yang terlahir dan terbaring di dalam palungan. Dan setelah itu, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang sudah dikatakan kepada mereka. Sebagaimana disaksikan di dalam ayat 20. Perjumpaan dengan malaikat Tuhan dan dengan bayi Yesus seperti yang diberitahukan oleh malaikat itu akhirnya membawa perubahan besar dalam hidup para gembala. Meskipun mereka kembali menjadi gembala, namun kini mereka memiliki cara pandang baru, pengharapan baru, sehingga mampu mengalahkan ketakutan dan hidup di dalam sukacita, memuji dan memuliakan Allah karena Raja Damai telah lahir. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal, kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai, membawa perubahan besar dalam kehidupan para gembala. Pertanyaan reflektif bagi saya dan saudara, bagi kita semua adalah, apakah peristiwa Natal lahirnya Sang Raja Damai yang saat ini kita peringati juga mengubah hidup kita,
untuk semakin memuji dan memuliakan Tuhan, yang diwujud nyatakan dengan yang pertama, hidup di dalam sukacita, optimisme, dan tidak takut meskipun diperhadapkan dengan beban berat, dengan kesulitan, tantangan, dan pergumulan yang hebat. Sebagaimana dalam konteks kita saat ini, adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda kehidupan kita saat ini. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan pandemi COVID-19. Kita tetap harus semangat menjaga kesehatan, imunitas kita dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Sehingga kita semua di dalam kesehatan, kekuatan, di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Artinya hidup di dalam keadilan dan kebenaran adalah hidup yang taat kepada kehendak dan firman Tuhan. Yang diwujud nyatakan juga ketaatan kita kepada aturan perundang-undangan pemerintah. Di tengah pandemi COVID-19 ini pemerintah mengeluarkan aturan supaya kita mematuhi protokol kesehatan. Ya mari kita taati aturan-aturan itu. Ini demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama, bahkan dalam konteks luas demi keselamatan kita bersama. Itulah sebabnya mohon dimaklumi kalau warga Adiuswo yang usianya 65 tahun ke atas dianjurkan untuk beribadah dari rumah. Lebih-lebih dalam suasana Natal, saya bisa memahami betapa kerinduan ingin hadir di gedung gereja sangat luar biasa. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, sebagai umat Tuhan yang harus menjadi percontohan, mari dengan tetap sabar dan bijak, kita tetap harus mematuhi protokol itu. Oleh karena itu, monggo bisa mengikuti peribadatan ini melalui link YouTube yang sudah dipersiapkan oleh gereja. Seraya dengan itu, tetap terus melakukan kebajikan dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, mereka yang terabaikan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang termarginalkan. Dan puji Tuhan itu juga menjadi bagian dalam kegiatan perayaan Natal kita tahun ini. Di tengah pandemi COVID-19 kita tidak melakukan perayaan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan seremoni Natal. Tetapi untuk tahun ini kita lebih fokus kepada kepedulian kepada sesama kita yang membutuhkan melalui bakti sosial, melalui kasih Natal yang sudah dilakukan oleh Panitia Natal GKJ Karangayu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah hidup yang menghadirkan dan memberikan damai sejahtera kepada sesama dengan mewujud nyatakan keadilan, kebenaran, kejujuran, cinta kasih, kerukunan, dan pengampunan. Terlebih bagi mereka yang membutuhkan damai sejahtera. Itulah wujud konkret sikap hidup yang memuji dan memuliakan kelahiran Sang Raja Damai. Kiranya kita pun juga demikian. Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
kami mohon bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri sebelah kiri, mari kita ucapkan pengakuan Imam Rusli secara bersamaan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita naikkan doa syukur dan syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Ajar agar kami mampu melakukannya dengan hidup yang semakin memuji dan memuliakan Allah, dengan hidup dalam sukacita, optimisme, hidup dalam keadilan dan kebenaran, serta hidup yang menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus kami mohonkan, agar kami dimampukan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu ini. Kami juga bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh memperingati hari kelahiran Kristus Yesus ke dunia ini dalam peristiwa Natal, dalam situasi yang aman, tentram, dalam suasana yang kondusif. Kami yakin bahwa ini semua boleh berjalan karena anugerah berkat yang asalnya dari Tuhan sendiri. Dan kiranya melalui kehadiran Sang Raja Damai, kehidupan kami juga dimampukan untuk semakin menghadirkan perdamaian bagi sesama dan dunia. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan jemaat GKJ Karangayu, sehingga senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Namun kami juga mengingat seberapa warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati, memberikan pemulihan bagi Ibu Sunarti Isman, Ibu Bambang Butiharjo, Bapak Sunarti, Bapak Sigit Kustanto, Ibu Ririn, Ibu Sumadi, Ibu Sunjoto, Ibu Hartono, Bapak Ibu Purwo Yuswanto, Ibu Anjar, Ibu Supandi, Bapak Lilik Sukartono, Ibu Yon Sugiono, Ibu Wahyu Yan Sugianto, Ibu Sumini, Ibu Sriono Kartiko, Bapak Sriono Kartiko, Bapak Sukatmo, Ibu Mujiharjo, Bapak Mujiharjo, Ibu Pali Memaningsih, serta Bapak Hari Irwan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan untuk setiap perawatan dokter, obat-obatan, makanan, minuman. Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi sarana pemulihan kekuatan kesehatan bagi para orang tua dan saudara-saudara kami ini. Di tengah sakit penyakitnya, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan, agar orang tua dan saudara kami ini senantiasa bersandar akan berkat dan pertolongan dari Tuhan. Demikian pula untuk anggota keluarga yang merawat menjaga, Tuhan berkati dengan cinta kasih, kesabaran, bahkan dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kami juga mendoakan secara khusus bagi para orang tua kami, para adiuswo, yang dianjurkan untuk beribadah dari rumah masing-masing dalam rangka memenuhi aturan atau protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan beri penghiburan di tengah kerinduan untuk beribadah bersama di tempat ini.
Tuhan beri kekuatan, sehingga para orang tua kami, para Adi Yosua khususnya, boleh tetap dimampukan memelihara kehidupan imannya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga imannya boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengingat untuk anak-anak kami, Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan, terlebih dalam kehidupan imannya, sehingga terus bertumbuh bahkan menghasilkan buah-buah. Dalam studinya Tuhan berkati sehingga kelak boleh berhasil dan semuanya dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi majelis, komisi-komisi, blok-blok, tim-tim, panitia-panitia dan pepantan-pepantan di lingkungan GKJ Karangayu. Tuhan berkati sehingga kami semua boleh sinergi dalam kesaksian pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kehidupan iman warga gereja semakin dipelihara. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami, upaya-upaya pemulihan di berbagai bidang di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati, sehingga adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan beri kebijaksanaan untuk pemimpin bangsa kami, baik di pusat sampai pelosok-pelosok daerah, sehingga dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 juga boleh berjalan dengan baik, sehingga situasi yang aman, kondusif di dalam kesehatan boleh terus terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan juga orang-orang yang berkecimpung di dalam perawatan terhadap pasien COVID-19. Tuhan berkati, sehingga senantiasa di dalam kekuatan kesehatan dan perlindungan. Demikian pula keluarganya masing-masing. Tuhan berkati. Kami serahkan juga untuk kota Semarang yang kami cinta ini. Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang boleh berlangsung dengan aman, lancar. Tuhan berkati sehingga kehidupan kota Semarang senantiasa di dalam kedamaian, berkat dan pertolongan Tuhan. Inilah seruan syukur syafaat kami Tuhan, yang semuanya ini kami mohonkan kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, berdamai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Persembahan pada pagi hari ini akan kita dasari dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
Mari kita hantarkan persembahan kita ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di hari bahagia Natal ini, Engkau masih memberikan kami, warga GKJ Karangayu, kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang baru saja kami dengar ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, dapat menjadi pegangan dalam hidup kita ke depannya, dan dapat menjadi tumpuan. Kiranya Engkau juga berkati umat yang senantiasa terus berpegang teguh kepada Engkau, dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan sehingga dapat terus melakukan pelayanan firman dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami juga hendak memberikan persembahan syukur yang terbaik. Kiranya Engkau juga sucikan dan Engkau kuduskan persembahan kami ini. Dan Engkau juga berkati untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan pada pagi hari ini maupun yang belum memberi, supaya kami dapat terus berucap syukur. Demikian doa ucapan syukur kami, kiranya Engkau berkati dan terus lindungi kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak hosana, bermaklumkan Raja yang datang di dalam dunia, dan Maria bundanya. Jangan jadi dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang tenang, bukan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, takkan makin terimanya, lahir untuk memberi hidup dan abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Undulah dari tempat ibadah ini, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat yang terkasih, atas nama majelis kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin.